warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Ahmadi dengan NIM 2410955093. Ini akan menjelaskan tentang analisa yang telah saya buat. Untuk soal pertama yaitu mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan. Jadi kalibrasi ini digunakan untuk memastikan akurasi penggunaan osiloskop. Tanpa melakukan kalibrasi, hasil percobaan tegangan, waktu ataupun gelombang bisa tidak akurat karena pengaruh dari drift komponen atau lingkungan tersebut. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitude, frekuensi, dan juga periode. Jadi pada AC, amplitudenya menunjukkan perubahan secara periodik, yaitu contohnya seperti gelombang sinus dengan puncak dan lembah. Kemudian frekuensinya memiliki nilai tertentu dengan misal contoh 50 Hz atau 60 Hz untuk listrik rumah. Kemudian contohnya jika frekuensi 50 Hz maka periodenya adalah 1/50 atau 0,02 detik. Kemudian periodenya teratur. Untuk DC, amplitudenya konstan garis lurus horizontal di osiloskop, kemudian frekuensinya 0 Hz, tidak ada perubahan terhadap waktu, kemudian periodenya tak terhingga karena tidak ada siklus. Kemudian jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Yang pertama ada gelombang sinus, bentuknya halus periodik dengan naik turun membentuk kurva sinus seperti yang bisa dilihat di gambar. Kemudian berbentuk kotak atau square, transisi tegangannya mendadak tinggi, kemudian rendah, tinggi dan rendah. Kemudian triangle berbentuk tegangan naik dan turun, linear naik dan turun, bisa dilihat seperti gambar. Kemudian gergaji naik linear lalu turun secara tiba-tiba, naik linear kemudian turun secara tiba-tiba. Soal keempat, bandingkan nilai daya yang terukur dengan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Seperti data yang sudah didapatkan, nilai data terhitung dan terukur seperti yang dapat dilihat. Kemudian kita mencari rumusnya dengan menggunakan rumus error sama dengan daya terhitung kurang daya terukur per daya terhitung, kemudian dikalikan 100%, maka dapatkan hasil sebagai berikut. Namun pada hasil pencarian didapatkan persen error yang sangat besar. Ini kemungkinan terjadi karena pengambilan data sertifikum kurang teliti. Kemudian untuk soal nomor 5, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai data terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Seperti yang bisa dilihat dari hasil perhitungan dan pengukuran daya sebagai berikut. Kemudian dengan cara yang sama dengan nomor 4, lakukan perhitungan persen error, mendapatkan hasil sebagai berikut. Juga mendapatkan hasil yang besar kemungkinan karena data tidak akurat, dan juga alat yang dipakai merupakan alat analog sehingga nilai yang diambil tidak begitu akurat dengan nilai yang sebenarnya. Sekian dari saya, terima kasih.